Halo, bertemu kembali dengan saya Kurniadi Mobala. Pada video kali ini kita akan membahas tentang soal konveksi paksa internal. Nah, mari kita mulai dengan soal yang pertama. Jadi, jadi, udara panas melewati saluran yang tidak terinsulasi. Oke. Nah, jadi seperti ini ya. Ini ada sebuah pipa, katakanlah gini. Oke. Nah, saluran ini dilewati oleh udara panas. Nah, ini M dot-nya 0,05 kilogram per second. Oke. Lalu kemudian diameter salurannya ini 0,15 meter. Oke. Udara panasnya masuk dengan temperatur rata-rata 103 derajat Celcius. Oke. Lalu keluar dengan temperatur 85 derajat Celcius. Ini pada panjang pipa atau panjang saluran sama dengan 5 meter. Oke. Jadi ini udara masuk temperatur 103, keluar 85 pada panjang pipa 5 meter. Oke. Nah, kalau kita lihat ini di luarnya itu ada udara dingin gitu ya. Jadi ini ada udara dingin. Di luarnya ada cold ambient air. T-nya 0 derajat Celcius. Oke. Lalu koefisien konveksinya dengan udara luar ini 6 watt per meter persegi Kelvin. Oke. Nah, kalau kita hitung ya, ini antara keluar dan masuk. Ini temperatur rata-ratanya. Oke. (103) ditambah 85
2, oke, ini menjadi 188 2, oke. Nah, jadi 34 tambah 50 berarti ini sekitar 94, oke, derajat Celcius. Kalau kita tambah 273, jadi Kelvin, ini sekitar 367. Nah, kita akan ambil sifat-sifatnya di sini di TM 367 ini. Nah, pada saat TM 367 ini nanti pada TM ini CP udara ini 1011 Joule per kilogram Kelvin. Oke. Lalu kemudian pada saat, nah ini kemudian pada TMO 25 derajat Celcius, K-nya 0,0 watt per meter Kelvin, mu-nya Newton second per meter. Sorry, tidak terlihat. Oke, kita pindah ke sini. Jadi pada saat di temperatur keluarnya K, sorry, K-nya sudah ya, mu yang belum. Sekon per meter persegi. Oke. Bilangan Prangle-nya 0,698. Oke. Ya. Nah, yang ditentukan adalah Q dot, gitu ya, panjang L. Yang kedua,
flux panas Q, ya. Oke. Dan TS di X sama dengan L. Oke. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya cukup sederhana. Oke. Jadi untuk mencari Q dot sepanjang L, oke, kita cukup menggunakan M dot TP delta T, oke, atau M dot CP T rata-rata keluar dikurangi T rata-rata masuk. Ya. Nah, karena ini temperaturnya turun, ini besar, I-nya nanti nilainya negatif. Oke, kenapa? Karena panasnya ini keluar. Oke ya. Jadi ini nanti kita lihat ya, 0,051011 gitu ya. Lalu ini 85 dikurangi 103. Nah, hasilnya nanti minus 910 watt. Oke. Jadi ini panas yang keluar. Oke. Nah, berapa heat flux yang terjadi di titik keluar gitu ya. Oke. Nah, kalau kita lihat karena temperatur kita tidak tahu kondisinya ya. Oke. Jadi kalau kita tahu cuma H0 di sini. Jadi gini, kita bisa hitung gitu ya. Menggunakan ini I sama dengan overall heat transfer coefficient AS lalu delta T. Oke. Kalau kita pengen tahu panas berapa panas totalnya ya. Jadi kita gunakan persamaan ini. Ini delta T LMTD. Oke. Nah, kalau kita pengen tahu heat flux-nya hanya di sini, oke, flux hanya di sini ya. Nah, kita bisa gunakan persamaan yang mirip dengan ini, oke, yaitu Q sama dengan U di X L gitu ya, kali delta T di X sama dengan L. Jadi ini nanti U XL ini adalah TM di out dikurangi T tak hingga di titik keluar. Ini untuk sepanjang, ini rata-rata ya. Jadi ini untuk rata-rata sepanjang pipa gitu ya. Ini rata-rata untuk sepanjang pipa atau kita lihat ini Q total sepanjang pipa. Oke. Jadi kita bisa gunakan yang mirip. Oke ya. Nah, ini
ini adalah heat flux di outlet. Oke. Jadi kalau totalnya kita bisa hitung menggunakan UA LMTD, untuk khusus untuk heat flux di outlet kita bisa hitung di sini. Nah, ini U-nya adalah U di outlet. Nah, U-nya ini bisa kita perkirakan. Ini sebenarnya sama ya. Kalau kita asumsikan bahwa surface temperaturnya itu konstan, oke. Oh sorry, kita asumsikan bahwa T tak hingganya ini konstan. Oke, sebenarnya ini sama gitu ya. Kita bisa definisikan seperti ini. Jadi U-nya ini adalah per gitu ya, R konveksi internal ditambah R konveksi internal. Oke. Ini dikalikan dengan A. Oke. Jadi ini nanti oke. Sebentar. Jadi ini U-nya adalah seper R total kali A. Oke. Nah, untuk mengetahui R total ini sebenarnya kita harus menggambar dulu sirkuit termalnya. Jadi misalkan ini adalah TM gitu ya. Ini yang di dalam ini H internal convection. Lalu ini adalah, sorry ini bukan H ya. Ini R convection internal. Oke. Ini R convection internal. Lalu di sini ada R conduction di dinding salurannya. Lalu di sini R convection eksternal ini tak hingga. Oke. Nah, ini sama dengan seper H kali A. H-nya kita tandai ya. H internal kali A. Oke.
Lalu ini seper eksternal kali A. Oke. Nah, ini sementara ini diabaikan ya. Diabaikan. Oke. Kita anggap dindingnya sangat tipis gitu ya. Nah, jadi ini kalau kita masukkan ke sini, jadi R totalnya ini nanti sama dengan seper H internal kali A ditambah seper H eksternal kali A ini dikalikan A. Jadinya adalah seper H internal, seper H eksternal. Nah, jadi dari sini nanti kita bisa masukkan ke sini atau masukkan ke sini untuk nanti kita bisa peroleh Q-nya. Jadi dari sini nanti kita bisa hitung. Nah, eksternalnya ini sudah diketahui ya, 0,6 watt per meter persegi Kelvin. Nah, ini yang belum diketahui. Nah, H internalnya ini bisa kita cari dari korelasi Dittus-Boelter gitu ya. Jadi pertama kita hitung dulu Reynolds number-nya. Reynolds D-nya adalah rho VD per mu. Ini rho di dalam pipanya. Nah, di sini V-nya itu bisa kita tentukan dari ini. Apa namanya? Kan yang diketahui M dot. Ya. Nah, M dot itu adalah rho kali Q seperti ini. Jadi sedangkan Q itu sama dengan V kali A. Jadi ini rho V A. Jadi kalau kita mau tahu V-nya, kecepatannya, berarti ini M dot dibagi rho, ya, terlihat ya. Kita tulis di sini ya. Jadi V-nya itu adalah M dot rho A. Nah, jadi ini untuk mencari V, ini bisa kita masukkan M dot rho A kali D per mu. Rho ini hilang gitu ya. Ini A-nya turun ke bawah. Jadi nanti saya sambung ke sini ya. Reynolds D-nya, itu nanti bisa kita hitung dari M dot kali D per mu A. Nah, kalau untuk lingkaran, sirkular ini I per 4 D kuadrat. Jadi nanti D-nya hilang. Ini menjadi 4 M dot mu I kali D. Ya, seperti ini. Nah, lalu dari sini kita bisa hitung RE-nya. PR, bilangan Prandtl-nya diketahui. Bilangan Prandtl-nya ada di sini. Sebentar. Ini bilangan Prandtl-nya ada di sini diketahui. Nah, sehingga kita cukup, yang diketahui sudah cukup, dan kita bisa masukkan nilai parameter tak berdimensi ini ke persamaan Dittus-Boelter. Jadi nanti dari sini kita bisa masukkan ke persamaan Dittus-Boelter.
Jadi ini 0,023 Reynolds D 4/5 PR pangkat N. Jadi dari sini nanti masuk ke sini. Nah, dari sini nanti masuk ke sini dapat NOD-nya. Oke. Nah, berapa N-nya? Oke. Nah, jadi karena fluidanya itu mengalami penurunan temperatur, berarti ini kasusnya adalah cooling, sehingga N sama dengan 0,3. Jadi ini nanti 0,3. Oke. Nah, NUD-nya adalah H eksternalnya kali D per KF, K fluidanya. Jadi nanti dari sini H eksternalnya dapat diketahui. Sorry, H internal ya. Ini H internal, ini H internal sama dengan NUD, oke, kali KF dibagi D. Nah, nanti dari sini ini kita bisa kembali ke persamaan tentang U ini, persamaan U. Oke, jadi nanti U-nya diketahui, kita bisa hitung heat flux-nya, oke. Atau kita juga bisa hitung temperatur permukaannya rata-rata berapa dari delta T LMTD-nya. Oke. Ya, ini pembahasan, ini soal yang pertama. Oke. Kita bersihkan dulu. Ya, kita lanjutkan dengan contoh soal yang kedua. Oke. Uh, pada contoh soal yang kedua, oke, kasusnya begini. Jadi kita punya sebuah pipa, gitu ya, yang melewati sebuah perairan. Ini pipa di bawah air, gitu ya. Jadi ini katakanlah permukaan airnya, sorry, ya, seperti ini, pipa yang menyeberang perairan. Oke. T-nya ini sama dengan 0 derajat Celcius, gitu ya. Lalu ini temperatur masuknya, gitu ya. Ini fluidanya adalah oil. T masuk rata-ratanya 20 derajat Celcius, ya.
20 derajat Celcius. Ini diameternya 0,3 meter. Oke. Lalu panjang pipanya ini 200 meter. Oke. Nah, karena ini temperatur cairan atau air di dalam katakanlah danau atau apa namanya istilahnya mungkin sungai gitu ya, ini lebih rendah dibandingkan temperatur masuk. Nanti di temperatur keluarnya oke, ini pasti lebih rendah dari 20 derajat Celcius. Oke. Nah, oke. Jadi kita diminta untuk menentukan berapa temperatur keluarnya. Oke. Jadi ini tentukan berapa temperatur keluar, lalu berapa Q dot yang terjadi atau laju perpindahan panas yang terjadi. Oke. Nah, kita akan membuat beberapa asumsi untuk menyederhanakan permasalahan ini. Oke. Yang pertama adalah TS-nya kita anggap sama dengan theta hingga. Jadi ini pipanya tipis gitu ya. Ups. Jadi ini TS sama dengan theta hingga pipanya kita anggap sebagai pipa tipis. Oke, ini yang pertama. Asumsi yang pertama. Terus asumsi yang kedua, sifat-sifat fluidanya konstan. Oke. Jadi nanti sifat fluidanya kita tentukan dari temperatur rata-rata antara temperatur masuk dengan theta hingga. Oke. Lalu yang ketiga, kondisi steady state. Oke, jadi tidak ada perubahan tidak ada perubahan sifat atau perubahan kondisi aliran terhadap waktu. Nah, asumsi yang keempat, oke, tahanan thermal pipa bisa diabaikan. Oke, ya ini kondisinya. Nah, lalu kemudian sifat-sifat fluidanya, Rho oilnya 88 kg per meter kubik, K fluidanya, K oil ya,
ini 0,145 watt per meter persegi Kelvin. Oke. New-nya 90110 pangkat meter persegi second. Cp 1880 Joule per kilogram Kelvin. Prandtl number oilnya ini 10.000, oh sorry, ya 10.400. Oke, besar sekali. Kenapa? Karena rho Cp per apa namanya, Cp mu per K-nya ini nilainya cukup besar gitu ya. Oke, nah langkah pertama kita cek dulu bilangan Reynolds. Jadi kita tentukan rejim aliran. Ini yang langkah yang paling penting. Tentukan bilangan Reynolds. Oke, karena ini nanti menentukan korelasi perpindahan panas yang akan kita gunakan. Oke, nah P rata-rata kali D ini dibagi mu. Oke. Oh, sorry, lupa ya datanya ya. Data V-nya lupa ya ini. Tadi ini V-nya adalah 2 meter per second. Oke. Jadi nanti dari sini ini 2 0,2 ya. Dibagi dengan mu 10 pangkat min 6. Oke. Nah, ini kita peroleh nanti bilangan Reynolds-nya ya. Oke. Bilangan Reynolds-nya kita peroleh 666. Oke. Nah, kalau kita lihat 66 ini masih lebih kecil daripada Reynolds kritis 2300. Oke. Nah, berarti apa? Ini alirannya masih laminar. Oke. Jadi ini kita cek dulu. Rejim aliran. Oke, jadi rejim alirannya masih laminar. Nah, lalu kita selanjutnya kita cek apakah ini sudah masuk fully develop atau belum. Mana yang lebih dominan antara fully develop atau developing-nya. Oke. Nah, kalau kita tentukan ini LE thermalnya ini adalah 0,05, sorry 0,05. Oke. Reynolds D kali Prandtl kali diameter. Ini 0,05666. Prandtl-nya sorry 10.400 kali 0,3. Oke. Nah, dari sini nanti oke. Jadi ini sepertiga dibagi sorry 3/10 kali
666 kali 0,05. Nanti ini kurang lebih ya. Kurang lebih ini 104.000 meter gitu ya. Oke. Nah, artinya apa? Ini lebih besar dari L pipa. Jadi rejimnya adalah laminar gitu ya. Lalu developing flow. Jadi aliran laminar developing. Oke, jadi kita akan gunakan korelasi untuk developing flow gitu. Nah, kalau kita lihat kita bisa gunakan untuk developing flow ya. Ya, kita bisa gunakan korelasi ini. Result B ini adalah HD nanti per K oil. Oke, sama dengan 3,66. Oke, ditambah 0,065 D per L REPR oke, dibagi dengan 1 ditambah 0,04 D per L REPR pangkat 2/3. Ya, nah dari sini nanti kalau kita masukkan nilai Prandtl rate dan Reynolds-nya akan kita peroleh Nusselt-nya 37,3. Oke. Jadi hanya itu nanti adalah K oil NOD oke, per D. Jadi nanti dapatnya 18, kurang lebih 18 watt per meter persegi Kelvin. Oke. Nah, lalu kemudian kita hitung dulu luas permukaan ini I kali B kali L. Oke. Nanti dapatnya adalah 188,5 meter persegi. M dotnya rho kali A kali V. Oke, ini nanti dapat 125,5 kilogram per second, kurang lebih seperti itu. Oke.
Jadi ini kita tentukan. Jadi setelah kita tentukan RE-nya, kemudian kita ketahui RE-nya ini 66, tadi masuk aliran laminar. Kita tentukan entrance length-nya berapa, 104.000 gitu ya. Oke. Lalu ini berarti masuk laminar, ini masuk developing flow, belum fully develop. Kita gunakan korelasi untuk developing, lalu kita cari AS dan M dot-nya. Cari H, AS, dan M dot. Untuk apa? Jadi nanti kita bisa gunakan ini untuk menghitung temperatur keluarnya. Jadi ini sama dengan TS dikurangi Tin eksponen gitu ya, min H AS per M dot Cp. Oke. Nah, nanti dari sini diketahui bahwa kalau kita masukkan T keluarnya adalah 19,71 derajat Celcius. Oke. Nah, jadi dari sini nanti kita bisa tempuh dua jalur ya. Jadi kita bisa hitung I dot-nya dari M dot Cp delta T gitu ya. Ini TO dikurangi TI, oke. Atau kita hitung dari I dot H AS delta T LM PD. Oke. Nah, kalau kita mau hitung dari sini, kita harus hitung delta T LM PD-nya. Delta T LM PD-nya adalah delta TI, delta TO dikurangi delta TI dibagi len delta TO per delta TI. Nah, delta TI-nya adalah TS dikurangi TI, delta TO-nya adalah TS dikurangi TO. Oke. Jadi nanti ini hasilnya antara ini dengan ini kurang lebih bakalan sama gitu ya. Karena kondisi kesetimbangan energinya itu harus dipenuhi. Oke. Nah, kondisi kesetimbangan energi inilah yang tadinya menghasilkan persamaan ini. Jadi kondisi ini harus nanti ini dan ini akan sama begitu ya. Nah, mungkin ada perbedaan karena ada pembulatan atau apa namanya keterbatasan akurasi numerik dari kalkulator, tapi ini harusnya sama dengan ini karena kita tahu TO-nya itu menggunakan kesetimbangan energi antara persamaan ini dengan persamaan ini. Oke. Ya, ini latihan soal yang kedua. Jadi kita sudah tentukan TO-nya dari sini, lalu kita tentukan Q-nya. Oke. Jadi latihan soal kita untuk konveksi paksa internal selesai. Oke. Sampai bertemu di video selanjutnya.